Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan membahas seputar investasi emas digital ya. Jadi investasi emas digital selama ini kan marak sekali dengan berbagai macam aplikasi, luar biasa banyaknya. Apakah itu digital sudah resmi diawasi atau dapat izin dari Bapepti dan diawasi OJK atau bagaimana, tapi bagaimana kita kalau mau investasi di emas digital itu agar tidak rugi ya, agar kita itu nyaman begitu ya, agar kita itu tidak gelap mata, tidak ikut-ikutan ya, dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, karena sejatinya tujuan investasi emas itu kan ada tujuan tertentu ya. Tip-tip untuk terhindar dari semacam itu adalah ada beberapa yang ingin Pak B sampaikan. Yang pertama adalah tujuan investasi yang salah ya. Tadi sekali lagi pertama tujuannya, jadi jangan sampai tidak punya tujuan, bahkan itu tujuan investasi salah itu ya, saya pada saat ini viral biar dianggap keren dan sebagainya, saya investasi lah. Nah, itu tidak punya tujuan yang jelas, berarti tujuan investasinya itu salah ya. Nah, yang kedua, tidak memantau harga emas. Jadi kan investasi itu juga kan jual beli begitu ya. Nah, jadi membeli di suatu saat, menahannya untuk beberapa waktu, dan nanti menjualnya untuk kepentingan yang kita inginkan atau cita-cita yang sudah kita cita-citakan atau tujuan yang sudah kita tetapkan. Jadi tidak memantau, karena walaupun itu tiap bulan itu kan dipantau ya, ini agak murah lah, katakanlah beli di akhir pekan gitu. Nah, itu kan bisa mungkin agak lebih murah gitu. Terus yang ketiga adalah tidak membandingkan harga emas. Jadi banyak sekali penyedia penjualan emas itu kan banyak sekali ya. Ada yang resmi pemerintah, ada yang swasta, tapi banyak swastanya, sehingga harus dibandingkan emas ini harganya segini, emasnya harganya segini dan sebagainya. Kalau kita mau beli digital, sehingga pas belinya itu kan beli di mana gitu ya. Nah, itu kan kita beli di sebuah aplikasi, disimpankan di situ juga, nanti ada biaya imigrasinya untuk biaya penyimpanan dan lain sebagainya, itu kan perlu diperhatikan. Terus yang selanjutnya adalah buru-buru beli banyak. Buru-buru beli banyak itu ya banyak gitu, maksudnya beli banyak itu tidak step by step gitu ya. Kalau langsung lumsum gitu ya, langsung kami beli punya uang segini langsung belikan. Tapi kan kalau kita mau aman, karena di kita itu kan beli bertahap gitu. Nah, kalau idealnya ya dibeli di harga yang murah, bertahap gitu ya. Kalaupun nanti harga ada yang murah, ada yang sedikit mahal, nanti ketika di rata-rata itu kan akan jadi di tengah-tengah harganya gitu ya. Jadi itu seperti itu. Terus yang terakhir adalah salah memilih tempat investasi. Jadi aplikasi yang untuk beli itu salah, karena tidak ada rekomendasi, tidak tanya orang, tiba-tiba kan harganya sangat murah. Justru kalau harganya itu sangat murah di bawah pasar atau di bawah aplikasi yang lain, di bawah penyedia yang lain, itu justru mencurigakan, karena kan emas itu kan hanya selisihnya hanya berapa, kalaupun nanti kemasannya berbeda, selisihnya hanya per 0, berapa gram itu selisihnya hanya berapa ribuan begitu. Terus nanti kalau misalnya ini belinya agak murah tapi buy-backnya mudah, atau nanti tersebar di seluruh kota kabupaten atau kabupaten, nah, kan seperti itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Sehingga apa yang terjadi ketika kita mau investasi dalam bentuk digital itu ya tadi itu, selain itu juga tetapkan HP-nya juga harus HP yang bagus gitu ya. Karena setiap kali mengecek kan harus masuk ke akun yang ada passwordnya, jangan sampai lupa passwordnya dan sebagainya. Sehingga tujuan mulia kita untuk investasi di digital itu tidak
rugi begitu, tidak rugi karena ini dalam jangka panjang. Kita kan beli untuk jangka panjang. Begitu itu yang bisa Pak B sampaikan. Sekali lagi tujuan yang salah, terus tidak memantau harga emas, tidak membandingkan harga emas, tidak memantau dan tidak membandingkan, terus buru-buru beli atau jual banyak begitu ya. Terus yang adalah memilih tempat yang salah. Jadi semoga terhindar dari itu. Caranya bagaimana? Cara terus mengupdate ilmu, menggunakan konten-konten seperti ini agar apa? Agar kita terbiasa dalam mau mengambil sebuah keputusan itu berdasarkan fakta, informasi, data dan juga mungkin pendapat orang-orang yang ahli di dalamnya. Tidak terjerumus. Kalaupun apakah tidak berisiko, ya tetap semua investasi itu berisiko. Tapi resiko yang sudah kita manage dengan matang-matang itu kan kita juga sudah tidak bisa 100% itu benar kan, juga tidak, atau 100% salah kan tidak. Karena ini kalau kita misalnya sudah tahu masa yang akan datang, ya kita perlu yang banyak itu pasti naik kan, belum tentu juga. Jadi saya sampaikan ada kata-kata yang bagus. Kalau orang mau bahagia itu jangan melihat ke belakang, lupakan masa lalu, jangan risaukan masa depan dan nikmati hari ini. Nah, jangan risaukan masa depan dengan cara apa? Dengan cara kita siap-siap hari ini, karena hari ini akan menentukan masa depan. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, share, dan komen di Ahmad Bimbing Channel, dan di situ banyak sekali konten-konten yang bersifat edukasi ya, bagi pengalaman saya dan sebagainya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.